warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang komponen-komponen pengembangan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah. Dengan saya sendiri, Yolanda Francisca dengan NIM 203200260 dan rekan saya yang bernama Yurike Ika Apriani dengan NIM 203200263. Komponen pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4. Yang pertama, target dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga adalah bahan ajar. Yang keempat, yang terakhir adalah evaluasi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah yang pertama, komponen target dalam pengembangan kurikulum. Target atau bisa disebut dengan tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik. Mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, maka tujuan kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional, tujuan umum pendidikan dijabarkan dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Tujuan pendidikan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah merupakan tujuan pendidikan yang tertinggi dalam kegiatan di negara kita. Tujuan ini sangat umum dan sangat ideal yang penggambarannya disesuaikan dengan falsafah negara yaitu Pancasila. Tujuan yang kedua adalah tujuan institusional. Tujuan institusional yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai dari setiap jenis maupun jenjang sekolah atau satuan pendidikan tertentu atau kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik setelah mereka menyelesaikan program studinya di lembaga pendidikan yang ditempuh. Permendiknas nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar. Yang kedua, tujuan mendidik menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan. Yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang atau mata pelajaran. Yang keempat, tujuan institusional atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu di bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Upaya pencapaian tujuan pembelajaran ini memiliki arti yang sangat penting. Keberhasilan pencapaian tujuan ini menentukan terhadap keberhasilan tujuan pendidikan pada tingkatnya berikutnya. Kedua adalah komponen bahan ajar. Bahan ajar kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Bahan ajar atau isi atau kurikulum meliputi jenis-jenis bidang studi yang diajarkan dan isi program dari masing-masing bidang studi tersebut. Jenis-jenis bidang studi ditentukan atas dasar tujuan institusional sekolah yang bersangkutan. Dalam hal ini, materi pembelajaran disusun secara logis dan sistematis dalam bentuk yang pertama 1. Teori, yang kedua konsep, yang ketiga generalisasi, yang keempat prinsip, yang kelima prosedur, yang keenam fakta, yang ketujuh istilah, yang ke-8 contoh, yang ke-9 definisi, yang ke-10 preposisi. Berkenaan dengan penentuan materi pembelajaran dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan, pendidik memiliki wewenang penuh untuk menentukan materi pembelajaran. Dalam praktiknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal tersebut. Yang pertama, sahih atau valid. Dalam arti materi yang dituangkan dalam pembelajaran benar-benar telah teruji kebenaran dan kesohihannya. Yang kedua, tingkat kepentingan, yaitu materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik. Mengapa
dan sejauh mana materi tersebut penting dipelajari. Yang ketiga, kebermaknaan. Materi yang dipilih dapat memberikan manfaat akademis maupun non-akademis. Manfaat akademis yaitu memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan lebih lanjut pada jenjang pendidikan lebih lanjut. Yang keempat, layak dipelajari. Materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitannya maupun aspek kelayakan terhadap pemanfaatan materi dan kondisi setempat. Yang kelima, menarik minat. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat motivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri dan kemampuan mereka. Pembahasan selanjutnya akan diteruskan kepada Mbak Yurike Ika Apriani. Saya, Yurike Ika Apriani, akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, Yolanda Francisca. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai komponen proses pembelajaran. Komponen proses pembelajaran berhubungan tentang bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah atau di madrasah. Ada beberapa unsur dalam strategi pelaksanaan kurikulum, yaitu yang pertama, tingkat dan jenjang pendidikan. Yang kedua, proses belajar mengajar. Yang ketiga, bimbingan penyuluhan. Yang keempat, administrasi supervisi. Yang kelima, ada sarana kurikuler. Dan yang keenam, ada evaluasi atau penilaian. Komponen proses pembelajaran atau strategi merupakan komponen yang cukup penting karena proses pembelajaran dan strategi yang digunakan dalam kurikulum tersebut menentukan apakah materi yang diberikan atau tujuan yang diharapkan dapat tercapai atau tidak. Dalam prakteknya, seorang guru seyogyanya dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang variatif menggunakan berbagai strategi yang memungkinkan siswa untuk dapat melaksanakan proses belajarnya secara aktif, kreatif, dan juga menyenangkan. Dengan efektivitas yang tinggi, pemilihan atau pembuatan proses pembelajaran atau strategi dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat haruslah sesuai dengan materi yang akan diberikan dan tujuan yang ingin dicapai. Komponen keempat atau komponen terakhir kurikulum yang akan kita bahas yaitu mengenai komponen evaluasi. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Wright bahwa curriculum evaluation may be defined as the estimation of growth and progress of student toward objectives and values the curriculum. Sedangkan pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui apabila ada kesalahan pada materi yang digunakan dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat dengan melihat hasil dari evaluasi tersebut. Dengan begitu, kita juga akan dapat segera memperbaiki kesalahan yang ada atau mempertahankan bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik ataupun berhasil. Evaluasi kurikulum bervariasi bergantung pada dimensi-dimensi yang menjadi fokus evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapatkan sorotan adalah dimensi kuantitas dan juga kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif seperti tes standar, tes prestasi belajar, tes diagnostik maksud saya, dan lain-lain. Sedangkan instrumen untuk mengevaluasi dimensi kualitatif menggunakan kuesioner, inventory, interview atau wawancara, catatan anekdot, dan sebagainya. Selanjutnya, Nana Syaudi Sukmadinata mengemukakan 3 pendekatan dalam evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama pendekatan penelitian atau analisis kooperatif, yang kedua pendekatan objektif, dan yang ketiga pendekatan campuran multivariasi. Di samping itu juga terdapat beberapa model evaluasi kurikulum, diantaranya adalah model CIPP atau Context Input Process and Product, yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program, dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi
dan judgement mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Menurut model ini, keempat dimensi program tersebut perlu dievaluasi sebelum, selama, dan sesudah program pendidikan dikembangkan. Penjelasan singkat dari keempat dimensi tersebut adalah yang pertama konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan seperti kebijakan departemen atau unit kerja yang bersangkutan, sasaran yang ingin dicapai oleh unit kerja dalam kurun waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja yang bersangkutan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu input atau bahan peralatan, fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan seperti dokumen, kurikulum, dan materi pembelajaran yang dikembangkan staf pengajar, sarana dan prasarana, media pendidikan yang digunakan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu proses, yaitu pelaksanaan nyata dari program pendidikan tersebut meliputi pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh pengajar, pengelolaan program, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu produk, keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan mencakup jangka pendek dan juga jangka panjang. Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.